Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa hmm, ini mulai ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'ata moko teka sapa jalisun al-malika ing ratu. Kajalasa moko lungguh sapa jalisun ilahi maring malik. Kama kana kaya uli ana sapa jalisun iku ya jalisu lungguh sapa jalisun. Wakala moko ngucap lahu maring jalisun sapa al-maliku ratu. Man sopane wong Roda kang belekaken sapa man alaika ing atase sira basaraka ing peningalira. Sedang siapa yang bisa mengembalikan penglihatan kamu? Itu siapa? Walan jawab sapa jalisun Robbi pangeran ingsun. Wala ucap sapa Malik awalan ka apa to kaduwe sira sapa robun pangeran gairi sanane ingsun. Apakah kamu punya Tuhan selain aku? Kala jawab sapa jalisun. Robbi uta pangeran ingsun wa rabbuka lan pangeran ira iku Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Akhadahu mongko nangkep sapa Malik ku ing jalisun. Alam yasan mongko ora leren-leren sapa Malik iku yo azibuhu nyiksa sapa Malik ku ing jalisun. Makasih jalis orang yang buta udah sembuh ini ditangkap ya, dan disiksa oleh ratu, oleh rajanya. Hatta jalan hingga nuduhaken sapa jalisun ala gula mengatasi wong. Kemudian si orang ini menunjuk seorang pemuda. Jadi maka ditekakan sapa gulami wong. Kala maka takon mengucap lau maring gulam sapa al-malik ratu. Ibunaya anak ingsun. Qad balagha teman-teman wis tumeka misiri kasing siri ro apa barang. Tukrihu kang bebasaken apa kang bebasaken sira al akma ing kudugan. Al abrasa lan bulan. Watapalu lagi sira watapal agai sira. Akala mongko ngucap mongko njawab sapa gulam. Ini sedene ingsun iku la asli ora bisa marasaken ingsun ahadan ing siji. Inama yasfi ang pasti ini bisa merasakan sapa Allah Ta'ala Allah. Fakhodahu mongko nakep sapa Malik ku ing gulam. Falam yasal mongko ora leren-leren sapa Malik iku ya azibuhu nyiksa sapa Malik ku ing gulam. Ini sama nasibnya seperti orang yang buta kemudian sembuh. Lalu ditanya siapa yang bisa menyembuhkan butamu, dikatakan pemuda. Hanya pemuda ditanya, lalu kemudian nasibnya sama, ditangkap dan disiksa juga seperti hanya orang yang buta. Hatta dalah yang nuduhaken sapa gulam ala rahib ing atase pendeta. Ya, kemudian berujung pendeta langsung disangkut pautkan dengan peristiwa ini oleh pemuda atau oleh muridnya, murid yang pertama. Pajia maka ditekakan sapa biraibi pendeta. Dan giliran pendeta ditahan, ditangkap,
dipanggil di hadapan raja. Pakila mongko diucapaken. Lahu maring rohi. Maka si rohi pendeta ini dikatakan, disuruh, diperintah oleh raja, irji balio siro, andini kasane agama niro. Kembalilah ke asal agama kamu. Fa'aba mongko mampang atau mongko nolak sapa rohib. Jadi nggak mau kembali ke agama asal, itu agama Yahudi. Nolak. Padahal mongko ngalap. Padahal mongko ngalap sapa Malik. Bimisari kelan gergaji. Nah, karena si pendeta ini menolak untuk kembali ke agamanya, si pendeta menolak, maka raja ini mengambil gergaji. Dia mongko diselehaken apa al-misaru gergaji bimab rikirasi ing dalam sigarane sirai rohi. Gergaji itu diletakkan di tengah-tengah kepalanya, kepala si pendeta ini, oleh raja. Asyakahu mongko nyigar sapa Malik hu ing rohib lawan bisa. Hingga kepala si rohib ini dibelah, digergaji oleh raja. Gergaji, bayangno, das digergaji. Hatta waqa'a hingga tumeka apa sikahu sigaran lorone rohib. Hingga terbelahlah kepala rohib ini menjadi dua. Ada digergaji. Sumajia nuli ditekakaken. Sumajia nuli ditetakaken sapa bijali sil maliki konco lungguhe raja. Kemudian yang pertama, ya, yang biasa duduk-duduk bareng sama raja yang buta, kemudian sembuh itu, setelah dibelahnya kepala si raib, lalu si yang buta yang sudah sembuh dipanggil, mendapat giliran eksekusi. Akhirnya maka diucapakan lahu maring jalis. Akhirnya maka diucapakan lahu maring jalis. Irji balio siro. Andini ka sange agama. Kembalilah ke agama asalmu. Menyembah aku. Apa maka nolak sapa jalis. Wajo maka nyelehaken sapa Malik al-misyara ing gergaji bima prikirasi ing dalam tengah sirai jalis. Jadi gergaji yang habis motong kepalanya rohib itu langsung yang mendapat giliran orang yang buta yang sudah sembuh disembuhkan oleh ulam pemuda ini, giliran mau digergaji seperti si rohib pendeta ini. Ya, karena si orang buta ini juga menolak kembali ke agama asalnya, yaitu menyembah si raja.
menyembah manusia. Pasha kaum moko nyigar sapa malik ku ing jalisun iki kelawan minsyar. Apa atau apa hingga tumiba apa sikohu sigaran lorone jalis. Hingga kepala si rambutan yang sudah sembuh ini dibelah menjadi dua. Hingga terbelahlah kepala menjadi dua bagian. Sama seperti pendeta. Masih gergaji, masih berada di tangan si raja. Sumajian nuli ditekakaken sapa bil gulami pemuda, penom. Giliran pemuda yang sudah mendapat bimbingan dari pendeta, ya, dapat giliran juga. Apabila mau diucapakan lahu maring gulam, juga sama perintahnya si raja ini, irji baliau siro anti nikah sangi agama nilo. Sama perintahnya raja, kembalilah ke agama asalmu, jangan menyembah Tuhannya Rohib Allah. Apa mau kau nolak sapa gulam, karena pemuda ini memang satu masih muda, nomor dua masih keluarga kerajaan, maka raja tidak mengeksekusi seperti yang dialami oleh pendeta dan teman duduknya tadi yang buta. Pada bau mongko nguwehaken sapa malik ku ing gulam. Bila naparin maring kelompok, maring pantan, ya, maring kelompok minasabi sang piro-piro koncone malik. Ya, terus si raja ini menyerahkan eksekusi pemuda ini ke golongan, ya, kelompoknya si raja ini istilah tentaranya lah, prajuritnya. Jadi diserahkan eksekusinya, acara pembunuhan di pemuda ini kepada bala tentaranya, prajuritnya. Entah gimana pokoknya kudu matai, kudu gelem, mergo agamane masih gelem ya bunuh. Jadi diserahkan urusan pemuda ini ke prajurit. Pakola mongko ngucap sapa Malik. Ya, perintah kepada prajuritnya, idhabu lungo sira kabeh. Bi kelawan gowo gulan. Ila jabalin maring gunung, ila jabali kata maring gunung. Kene bakal jalan. Bawalah pemuda ini ke gunung yang sudah ditunjuk oleh raja. Gunung sana. Bawa pemuda ini. Pasatu mongko munggah sapa ashab sapa pira-pira kancane raja. Iki kelawan go gula. Al-Jabala ing gunung. Maka si prajurit ini membawa pemuda itu ke atas gunung. Faida balagtum mongko nalika tumeka sira tahu ing pucuke jabal. Maka apabila kamu sudah nyampe di ujung gunung, kata raja kepada prajuritnya, Ida balagtu mongko nalika wis tumeka sira tahu ing pucuke jabal, ing pucuke gunung. Jika sudah nyampe di ujung,
Fa'in roja. Maka lamun bali sapa ulam. Antinihi saking agamane kula. Wa illa lanamun ora bali. Wa illa lanamun ora bali. Patrahuhu mongko nguncalno sira hu ing. Jadi kata raja, apabila kalian sudah nyampe di ujung pucuk gunung, maka tanya si pemuda ini, si anakku ini, anak ini, apabila mau kembali ke agama asalnya ya diajak pulang. Tapi kalau nggak mau kembali ke agama asal, masih kekeh dengan agama menyembah Tuhannya si pendeta, maka buanglah orang ini, anak ini, di atas, lempar dari atas. Ini arahan si raja kepada prajuritnya yang mau membawa pemuda ini ke gunung yang sudah ditentukan raja. Pada Abu mongko lunga, berangkatlah si prajurit. Pada Abu mongko lunga sapa ashab iki kelan gulam. Maka berangkatlah sesuai arahan si raja sambil bawa gulam pemuda. Masa itu mongko munggah sapa ashab bihi kelan gulam. Jabala ibu. Maka prajurit ini naik ke gunung sambil membawa si pemuda ini ke atas gunung. Faqala mongko ndonga sapa gulam. Faqala mongko ndonga sapa gulam. Allahumma tu Allah ikfinihim mugi nyukupi Tuhan ing kula ing ashab ikfinihim mugi nyukupi Tuhan ing kula ing ashab. Ima kelawan barang sita kang kersa Tuhan. Maka ketika sudah nyampe di pucuk gunung, maka si pemuda ini berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari orang ini. Selamatkanlah aku dari mereka. Sesuai apa yang kau kehendaki. Ini doa terakhir yang diucapkan oleh gulam karena memang kondisinya kondisi harus mendekat pada Allah. Kalau enggak ya mati. Kalau kembali ke agama asalnya ya hidup tetap rugi. Kalau enggak ya mati. Maka satu-satunya jalan adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Doa terakhir. Yalah selamatkan kami, selamatkan aku dari orang-orang ini dengan kehendakmu. Para Java mongko goyah, mongko ubyah. Para Java mongko ubyah bihim kelawan ashab. Apa jabalu gunung. Maka gunung tiba-tiba bergerak, ugrek. Gunung yang di atasnya itu penuh dengan prajurit yang mau eksekusi pemuda ini. Hanya karena pemuda ini berdoa mau keselamatan, maka gunung itu ugrek. Masako moko gugur sopo ashab, maka berjatuh
lah perjatuhan, prajurit berjatuhan ke bawah, berjatuhan, jejer kan, akhirnya mati. Yang hidup hanya si pemuda, hidup sendiri. Jadi Allah membantu hambanya yang betul-betul menyembahnya, ya, enggak diselamatkan, dia sendiri yang hidup, semua yang ada semuanya prajurit itu semua saling berjatuhan. Jejer api, longkrok karena gunung krek. Wajalan teko sapa bulan. Ya, ya mesti ahli melaku sapa bulan ilal maliki maring ojo. Maka karena bulan ini sendirian di atas hidup, lainnya ya turun jalan menemui si raja. Dan keadaan hidup sendirian, yang membawa itu sudah mati semua, sudah berjatuhan. Pakola mongko takon sopo pakola mongko takon lahu maring gula. Sopo al-maliku ratu. Ma opo siji-siji. Paala kang agawi sopo asabuka piro-piro koncaniro. Apa yang dilakukan teman-teman kamu? Artinya prajurit suruhan raja yang untuk membawa gulam ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman kamu? Oh enggak ada, apa kamu sendirian? Kemana dan ada apa? Kala menjawab sopo gulam. Ibu muda itu menjawab, Afani menyelamatkan in insun in ashab sopo Allah Allah menyelamatkanku dari mereka. Fa'ahu maka nguwehaken menyerahkan. Fa'ahu maka nguwehaken sopo maliku ing gulam. Ila nafarin maring pantan maring golongan. Min ashabihi saking kancane gulam. Kemudian si pemuda ini diserahkan ke teman-temannya pemuda ini yang masih menyembah si raja ini. Prajurit lah istilahnya. Pakola mongko ucap sopo Malik. Sama seperti perintah kelompok yang pertama itu. Idhabu lungo siro. Bi kelawan gula. Miluhu mongko momotono siro hu ing gulam. Momotono siro hu ing gulam. Pamilu mongko momotono siro hu ing gulam. Biku kurit. Dalam perahu cilik. Jadi si raja ini nyuruh orang-orang suruhannya untuk membawa si pemuda ini, membawa sambil mengendarai perahu kecil, ya, melewati laut, disuruh masuk laut, ya, dibawa ke laut. Kalau yang pertama tadi dibawa ke ujung gunung, kalau sekarang yang kedua, kelompok yang kedua, pemuda ini suruh bawa ke laut sambil membawa ketek perahu kecil. Wadawa satu lan gawe tengah-tengah sira. Iki kelawan
gulam al-bahrain segoro jurung bawah di tengah-tengah lautan. Jurung bawah di tengah-tengah lautan, nyampe di tengah-tengah lautan, Pain roja mongko lamun bali sapa gulam. Andini sange agamane gulam. Wa ila lamun ora bali. Faksifuhu mongko mbuang sira ing Faksifuhu mongko mbuang sira ing gulam. Bawalah pemuda ini ke tengah laut. Apabila dia kembali ke agama asalnya, ya bawa pulang. Bila menolak, ya buanglah pemuda ini di tengah laut. Arahan si raja. Padhahabu mongko lunga sapa naparun. Apa kelompok kedua. Iklan go bilang. Faqala mongko ndonga sapa gulam. Allahumma du Allah. Ikrini mugi nyukupi Tuhan ing kula ing ashab. Bima kelan barang sita kang kersa Tuhan. Jadi doanya sama. Allahumma ikfini bima sita. Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan kehendak. Fangkafaat mongko nungkep bihim kelawan ashab apa asapinatu perahu. Maka berbalik perahu membalik perahu nungkep jungkel perahu menumpahkan orang-orang yang ada di dalam. Bahwa diku moko kerem sopo ashab. Semua mati tenggelam karena perahunya terbalik karena doanya si pemuda ini. Maka Allah menyelamatkan kedua kali pemuda dalam eksekusi rajanya yang menganggap Tuhan. Semuanya tenggelam, ya hanya gulam ini yang selamat kedua kali. Wajalan teko sapa gulam. Yamsi ali mlaku sapa gulam. Bilal maliki maring raja. Maka gulam pun selamat ya. Karena perahunya itu sudah kosong, orang-orangnya di dalam sudah tenggelam semua, akhirnya si gulam ini meluncur ke tepi sambil membawa perahu itu sendirian. Hingga selamat nyampe di pantai. Lalu dari pantai berjalan menemui rajanya. Berjalan menemui raja. Pakola moko takon lau marang gulam. Sopal marang raja. Ya, akhirnya raja ini dengan keheran-heranan, heran. Bertanya kepada gulam yang hidup dua kali ini. Kok enggak mati, kok enggak jatuh dari gunung, kok ini enggak dibuang, kok justru yang orang-orang kok yang disuruh kok enggak ikut pulang, ya. Sambil keheran-heranan. Ma apa suci-suci, pala gawe sapa asabu kang pira-pira kancane. Ma apa suci-suci, pala kang agawe sapa asabuka pira-pira kancane. Apa yang dilakukan oleh teman-teman kamu, orang yang membawa kamu, kok enggak ikut pulang bersama kamu?
Faqala mongko jawab sapa ghulam. Rafani nyelamataken ingsun ing ashab sapa Allah Ta'ala. Segala menjawab, Allah menyelamatkanku dari mereka. Faqala mongko matur lil maliki maring raja. Faqala mongko matur sapa ghulam lil maliki maring raja. Inna kastuni sira, sungguhnya engkau la iku lasta ora ana sira. Iku biko tili kelawan bisa mateni ingsun. Iku biko tili kelawan mateni ingsun. Kata si pemuda ini kepada raja, engkau tidak bisa membunuh saya. Sungguh engkau tidak akan mampu membunuh saya. Hatta taf'ala hingga agawi sira. Ma ing barang. Amuruka kang perintah ingsun ka ing sira bi kelawan. Engkau raja tidak akan bisa membunuh saya sampai Tuhan melakukan apa yang saya perintah. Sampai Tuhan mau melakukan apa yang saya perintahkan. Kala jawab sapa Malik. Ma iku apa? Wa utawi emak. Jadi si raja mengatakan, apa itu? Maksudnya perintah yang akan diperintahkan si pemuda ini. Perintah apa? Apa yang harus aku lakukan? Kamu perintah apa kepadaku? Kala jawab sapa gula. Tajma'u ngumpulaken sira. Anasa ing menungso. Bisaitin ing dalam bulan dhuwur wahidin kang siji. Perintahku adalah Tuhan kumpulkan semua manusia di tempat yang tinggi. Di salah satu tempat yang tinggi. Kumpulkan mereka kumpul di satu tempat yang tinggi. Wataslubuni lan manjero Tuhan ing ingsun. Alajidin ing atase papah kurma. Sumakhut nuli ngalapo Tuhan. Sahman ing jemparing. Mingkina nanti saking wadai ingsun. Sumadok nuli nyelehno Tuhan. Sahma ing jemparing. Bi kapitil kausi ing dalam tengah gendewa. Ing dalam tengah gendewa. Gendewa itu busur ya, busur panah. Nah, ketika sudah manusia berada di tempat yang tinggi, satu tempat yang tinggi, maka saliblah saya di pohon kurma. Ya, di banjir ya. Di pohon kurma, saliblah saya. Ya, kemudian ambillah jemparing panah yang ada di busur saya. Jadi pemuda ini membawa
busur panah sendiri. Ya, suruh menggunakan busur panahnya sendiri. Kemudian taruhlah busur panah ini ya, di ya busur di jemparing itu. Arahkanlah, arahkan anak panah ini, taruhlah anak panah ini, kemudian arahkan ke saya. Sumakul nuli ngucap sira. Ketika anak panah ini sudah diletakkan di busurnya, di jemparingnya, siap ya, siap ya, diarahkan ke tubuh saya. Sumakul nuli ngucap sira. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah iklan nyebut asmani Allah. Rabbil gulami kang dadi pengirane wong enom. Katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang menjadi Tuhannya pemuda ini. Sumarmi nuli balangosira. Sumarmi nuli balangosira. Artinya kemudian lepaskanlah panah itu. Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka lepaskanlah anak panah itu, lepaskan dari busurnya. Innaka maqastune sira. Iku idza fa'alta nalika agawe sira. Apabila engkau sampeyan Tuhan melaksanakannya, zalika mengkono-mengkono perintah. Kotal tani, mongko bisa mateni Tuhan itu. Maka apabila Tuhan menjalankan perintah itu, maka Tuhan akan bisa membunuh saya. Wajamaah mengkumpulaken sapa Malik annasa ing manusa. Isaitin ing dalam panggonan luhur wahidin kang siji. Maka si raja kemudian mengumpulkan semua manusia rakyatnya di satu tempat yang tinggi. Paswala bau mau komanjir. Nyalip mau komanjir nyoto nyalip sopo Malik ku inggula. Lagi ini ngatasi papak kurma. Kemudian si pemuda ini disalib di pohon kurma. Disalib ya, dilendur ya. Disiap ditembak dijemparing dari bawah. Disalib dipanjer di pohon kurma. Suma akhoza nuli ngalap mengambil. Suma akhoza nuli ngalap sopo Malik. Sahman ing jempari. Mingkina nanti saking jempari ini gulam. Kemudian si raja ini mengambil anak panah dari busurnya. Suma waduhan uli nyelehaken sapa Malik asama ing jempari. Kabitil kausi ing dalam tengah-tengah busur. Jadi anak panah ditaruh di tengah-tengah, ditaruh di busurnya. Siap jempari.
Sumakola nuli ngucap sapa raja. Kemudian dia sudah siap melepaskan anak panah. Ya, sesuai arahan sebelum melepaskan anak panah, kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka si raja langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma Allah Rabbil Alamin. Kan dadi pengirane bulan. Kan dadi pengirane. Kemudian si raja membaca Bismillahirrahmanirrahim yang menyebut nama Allah yang menjadi Tuhannya pemuda ini. Sumaroma nulimbalan sopo sopo gulam hu ing Sahman. Sumaroma nulimbalan sopo Malik hu ing Sahman. Kemudian si raja melepaskan anak panah dari busurnya. Pawako moko tumibo ya, ngenanai. Ya. Pawako moko tumibo apa samu cemparin bisudrihi ing dalam antarane motok lan kuping. Antarane motok lan kuping. Kemudian si anak panah ini mengena antara mata dan telinga. Mata dan telinga berarti ya, jidak ya mengenai ini. Jadi anak panah ini mengenai jidak ini. Jemparing dari bawah. Jadi gulam dipanjat di sel di atas pohon kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Gulam. Nah, antara mata dan Pawadoa moko nyelehaken sapa gulam. Ya tahu ing tangane gulam di sudhihi ing dalam antarane mata lan kuping. Jadi ketika antara mata dan telinga sudah tembus, anak panah miliknya si gulam sendiri. Jadi pengapesannya, ya, bila ditembak, dilukai dengan senjatanya sendiri. Langsung dipeganglah apa yang menajam di mata, mati sapa gulam. Jadi sambil memegang panah yang ada di ini, yang kemudian meninggal dunia, mati di atas pohon kurma. Mati oleh senjatanya sendiri. Jadi pengapesannya dengan senjatanya sendiri yaitu panah, jemparing. Pakola moko ndika sapa annasu manungso akhirnya serentak manusia mengatakan pakola moko ngucap sapa annasu manungso amanna iman kita kabeh birabbil gulami kelan pangerane bulan. Serentak manusia orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu serentak mengatakan aman nabi rabbil gulam kita beriman kepada Tuhan yang gulam. Semuanya yang menyaksikan itu kompak beriman kepada Allah. Pak Utia moko ditekakakan sopo al maliku ratu. Nah, ketika sudah nyampe, sudah lewatlah peristiwa itu, kemudian orang-orang yang sudah kembali ke rumah itu semuanya masuk Islam. Orang-orang yang dalam penguasaan si raja ini yang menyembah rajanya akhirnya berbalik menjadi menyembah kepada Allah Tuhannya si gulam itu. Telah menyaksikan kejadian itu.
Maka si raja ini eh, dibisiki, dikatakan bahwasanya manusia sudah menyembah Tuhannya Gulam, sudah menyembah Allah Tuhannya Gulam, Tuhannya pendeta. Pakila mongko diucapaken lahu maring raja. Araita apa to weruh sira maing barang kunta kang ana sira iku tangzaru wedi sira qad wallahi teman-teman demi Allah nazala umurun jika ing sira apa hidruka uli wedine. Maka dikatakan kepada raja, apakah engkau melihat, menyaksikan, membuktikan dari apa yang kau khawatirkan? Maka demi Allah, apa yang kamu khawatirkan hari ini sudah terjadi. Jadi si raja ini memang khawatir semenjak pendeta dan Gulam ini sudah ada hubungan. Ya, si raja ini khawatir jangan-jangan manusia ini ikut kepada si pendeta, si Gulam ini. Jadi khawatir itu sudah ditaruh, sudah ada semenjak hubungan erat persahabatan antara pendeta dan orang Buddha ini yang asal usulnya awalnya disuruh belajar ilmu sihir, akan tetapi tengah jalan kok persaudaraan kepada rohib. Ya, jadi curiga, khawatir. Maka di hari itu kata orang yang membisiki raja ini, demi Allah, apa yang kamu takutkan hari ini sudah terbukti. Qad amana, teman-teman iman, sopo anna sumun. Ini sudah terjadi, sudah terbukti apa yang kau Tuhan takutkan. Ya, ini sudah terjadi. Semua manusia sudah menjadi beriman kepada Allah, kepada Tuhannya Rohib, pendeta dan Tuhannya tukang sihir dan Tuhannya bukan tukang sihir, Tuhannya si orang buta dan Tuhannya si pemuda Allah. Nah, maka setelah mendengar ucapan orang ini, Pak Amal mongko perintah sopo Malik. Hanya sih merasa ini marah, ya, marah murka. Hanya sudah beriman kepada Tuhannya pendeta, Tuhannya Gulam. Sudah beriman kepada Allah, akhirnya marah si raja. Mendapat laporan dari salah satu eh, telik sandi atau mata-mata. Amaro maka perintah sapa raja bi ukhduti kelawan gawe pira-pira juglangan. Bi abwahi sikaki ana ing tengahé dalan. Maka langsung perintah si raja itu untuk membuat lubang besar di tengah-tengah jalan. Ya, di tengah jalan membuat lubang besar, juglangan, juglangan, ya, kayak kolam. Bahudat maka dikeduk apa ukhdud. Kemudian di tengah-tengah jalan itu dikeduk, ya, dibuat juglangan, kau terima lan diurugai
Biha ing dalam juglangan, ing dalam ukhdud, apa aliran pira-pira. Maka ketika sudah berbuat, sudah menjadi juglangan ya, sejenis kolam besar dalam airnya dinyalakan api. Karena kemudian diurugi pakai kayu, ya pakai kayu segala macam. Jadi juglangan itu kemudian ditaruhlah kayu, kemudian dikasih bensin, kemudian disulut api. Ya. Wakola, moko wakola lan ngucap sopo malik. Ketika sudah mumbal-mumbal api di juglangan buatan, ya, api sudah membara. Ya. Wakola lan ngucap sopo malik man utai sopo wong. Man sopo ni man. Lam yarji kang ora bali sapa man andinihi saking agamane man. Wakmihu mongko nyemplungno sira ing man. Biha ing dalam ukhdud, ing dalam juglangan. Kemudian si raja mengatakan kepada prajuritnya, barang siapa yang tidak kembali kepada agama aslinya, maka jatuhkanlah, cemplungno orang itu ke dalam juglangan yang penuh dengan kobaran api. Ya, semua rakyatnya semua masuk Islam semua. Jadi yang mau dieksekusi semua. Barang siapa yang kembali ke agama menyembah dia, ya berarti hidup. Barang siapa tetap kekeh, ya berarti harus mati dipanggang, cemplungaken. Aukila utawa diucapaken lahu maring tahim nyegura sira. Atau dikatakan suruh bunuh diri, suruh nyemplung dewek, ya, suruh menjatuhkan dirinya. Sebagian menyuruh prajuritnya untuk melempar orang yang tidak mau kembali kepada agama aslinya, atau dikatakan suruh nyemplung sendiri, suruh menjatuhkan diri. Bapak Alu mau kok agai soponas. Maka giliranlah satu persatu. Satu persatu semuanya itu nggak mau kembali ke asalnya. Ya, semuanya tewas. Dilempar atau melemparkan diri ke tengah-tengah kubangan api. Hatta ja'a. Hingga teko sampai imro'atun wong siji. Hingga tersisa satu perempuan. Hingga tersisa satu perempuan yang terakhir tersisa satu perempuan. Hatta ja'a hingga teko sapa imro'atun wong wadon wa lan nyertani imro'ah sapa sobiyun bayi lanang. Lah duwe imro'ah. Maka tertinggallah satu perempuan yang sambil menggendong bayi laki-laki dalam gendongan si perempuan ini, gendongan maknya ini punya. Fataqah hasad mongko maju mundur sapa imro'ah. Taqa'a itu nyemplung sapa imro'ah biha ing dalam ukhdud, ing dalam kubangan, dalam kubangan api. Si imro'ah ini maju mundur, ragu-ragu mau nyemplung, kasih anak-anakku yang masih bayi digendong. Mau nggak nyemplung, harus kembali ke nyembah selain Allah, ragu-ragu lah antara nyemplung dan mengurungkan diri. Mau melaksanakan perintah baca untuk kembali ke asalnya, kalian sudah tertanam keimanan. Sementara mau nyemplung, anak bayi kecil, ya, ragu-ragu lah si perempuan ini. Wakola mau ngucap lah maring imro'ah.
Sapa al-ghulamu. Maksudnya sobiyu, sapa al-ghulamu. Ya, bocah cilik. Maksudnya bayi yang digendong itu berkata kepada si ibunya. Bayi yang ada dalam gendongan itu berkata, mana maknya yang ragu-ragu mau nyemplung mau enggak itu. Ya tuh ibu-ibu. Isbiri, subarot, isbiri subarot Tuhan. Ya, ibuku bersabarlah. Ya, bayi ngomong dalam gendongan itu. Isbiri, ya isbiri. Ibuku bersabarlah. Fa innaki. Maka stune Tuhan, maka stune jenengan. Iku alal haki netopi ingatasi. Si bayang digendong ini berkata, ibuku bersabarlah, sungguhnya engkau di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Karena si bayi ini sudah yakin, sudah enggak membuat ibunya ini ragu, ya sudah bisa ngomong secara spontan. Ya, akhirnya si ibu ini sama gendong bayinya nyemplung ke kubangan itu, sehingga habislah rakyatnya si raja ini ditinggal sendirian dalam keadaan mengaku raja, tidak ada pengikutnya, tidak ada yang menyembah. Semua yang menyembah itu sudah berpaling menjadi hamba-hamba yang menyembah Tuhannya si pendeta yang dipenggal, yang dipotong itu kepalanya. Kemudian orang buta yang disembuhkan oleh pemuda ini, ya muridnya si pendeta ini. Kemudian si pemuda itu sendiri sudah meninggal, maka tersisalah raja dan orang-orang yang masih setia kepada raja, yang menyembah raja itu sendiri. Semuanya sudah habis, ya habis bunuh diri karena perintah si raja itu. Mati dalam keadaan ya keimanan, mati dalam keadaan keislaman. Jadi masuknya ke kubangan api, ya itu berarti pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang yakini oleh mereka. Nah, rawnya ditekan hati sopo al muslimu imam muslim. Nah, zirwatul jabali utai lapat zirwatul jabali. Zirwatul jabali utai zirwatul jabali iku a'lahu makno luwih luhure gunung. Makno niku gunung yang paling pucuk. Iku a'lahu luwih luhure gunung. Wahaya utawi lapat zirwah iku bikasril jadi kelawan kasroil dan ilmu jamati kang ditetek siji. Wadomnya lan domaizal zurwah zirwah dibaca domah zalnya zurwatu, dibaca kasronya zirwatu, hasilnya yang paling ujung, yang paling pucuk dari sebuah gunung. Wal kurku war kurkur utai lapat kurkur bidomil kopa ini klan domai kop luru. Iku naun merno minasubuni sangi piro-piro perahu. Jadi kur-kur ini adalah macam dari perahu. Jadi perahu macam-macam, banyak macam perahu. Jadi kur-kur ini perahu kecil. Ketek ya, ketek lah. Wasa itu utai lapat itu. Wasa itu utai lapat itu huna ingkini panggonan.
Saitu tai lapat itu guna ing kene manggonan iku al ardu makna bumi. Al barizatu kang lahir. Artinya soid itu adalah tanah yang bisa dilihat oleh semua manusia. Jadi tanah yang tinggi yang semua orang itu bisa melihat dari bawah, dari kejauhan yang bisa dilihat, dari dekat bisa dilihat. Barisa itu melahir, berterok, ya bisa dilihat dari arah manapun ya. Dari dekat ya bisa, dari jauh ya bisa. Nah, ini tempat berkumpulnya manusia dalam mengeksekusi si gulam ini. Eksekusi. Wal ukhtutu utai dapat ukhtut. Wal ukhtutu utai dapat ukhtut iku asyukuku makna sigaran. Bil arti ing dalam bumi kanari kaya bengawan. Azaghiri kang cilik. Nah, kemudian ukhtut itu bermakna bumi yang di dijugeri ya, juga diambil ya untuk juglangan seperti hanya juglangan sungai, sungai itu ya, dari sungai kemudian asat ya juglangan ketika kali-kali ketika nggak ada airnya kan juglangan gitu. Tapi itu di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah jalan raya. Jadi ukhdud itu adalah juglangan ya, juglangan berbentuk sungai kering, berbentuk sungai kering. Seperti itu namanya dijutai. Wadroma utawi lapat adroma. Wadroma utawi lapat adroma. Iku auqoda lapat auqoda ngurubakan. Adroma utawi lapat adroma iku auqoda lapat auqoda ngurubakan. Jadi juglangan diisi bensin, apa diisi kayu, apa di apa batu bara, kemudian diurubakan ya. Membara api dari juglangan itu. Wang kafaat utai lapat ing kafaat. Wang kafaat utai lapat ing kafaat. Hai ing kolapat. Tegese kebalik. Kebalik. Jadi kur-kur perahu kecil itu kebalik ya, nungkep, nungkep, balik lah, balik, terbalik. Kemudian orang-orang yang ada di perahu itu ya, karena perahunya terbalik ya berarti ya kalau ngabeh. Ya, hanya Allah menyelamatkan satu orang pemuda itu. Semuanya kelelep. Ada yang kintir, ada yang mengepang, apa ada yang sebawa matako asat utai lapat tako asat. Iku tawa kofat mandek sapa wadon wajabunat lan wedi sapa wadon. Iku tawa kofat mandek sapa wadon wajabunat lan ya, wedi itu ngadoh sapa wadon. Artinya ketika si perempuan sambil menggendong ini menuju arah juglangan itu berhenti ya, dalam membawa rasa takut, maju sedikit takut, maju takut. Akhirnya dalam ketakutan hanya bayi yang digendong itu mulai reaksi jangan takut bu, bersabarlah, sungguhnya engkau di atas kebenaran. Langsung nyemplung, nyemplung tanpa pikir panjang ya, karena sudah diingatkan ya oleh bayi anaknya sendiri langsung nyemplung, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatiran karena si bayi ini sudah memberikan
spot wah, dirinya si bayi dan ibunya itu di atas kebenaran. Apa kebenarannya? Beriman kepada Allah, Tuhannya pendeta, Tuhannya si pemuda, Tuhannya yang orang buta. Jadi bukan orang sihir. Jadi orang sihir ini enggak masuk kepada orang yang mendapatkan hidayah. Orang sihir ini enggak masuk ke orang yang mendapatkan hidayah. Jadi orang yang mendapatkan hidayah itu tiga dalam hadis ini. Satu, pendeta menyembah Tuhan. Ya, awalnya untuk menyembah raja, kemudian mendapat hidayah menjadi pendeta. Pendeta dulu, pendeta sekarang lain. Kalau pendeta dulu itu ya masih agama tauhid, ya Islam. Kemudian punya murid namanya gulam, ini pemuda yang disuruh oleh raja sebetulnya didatangkan ke tukang sihir, mengajari sihir, tapi ternyata erat ya hubungannya kepada pendeta, bukan kepada sihir. Kemudian si pemuda ini punya pengikut, yaitu orang buta yang sembuhkan dari butanya. Dan orang inilah yang mendapatkan hidayah dari awal. Kemudian Allah dari lantaran tiga orang ini, kemudian manusia, rakyatnya si raja yang menyaksikan langsung dari doanya raja yang waktu mau memanah si gulam ini membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang menjadi Tuhannya gulam. Maka karena itulah orang-orang yang masuk Islam dan pada akhirnya mereka pun tewas di kubangan bikinan raja dalam keadaan menyambut menyambut Tuhan yang diimani oleh pendeta, orang buta dan pemuda ini. Ya Allah alam bisa. Fatihah. Siji finish. Muhammad